Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini sore ini kita ada telepon servis ya di jalan, yaitu mobilnya Vios dengan kendala mogok, tiba-tiba mati, tiba-tiba berebet kemudian mati. Nah, Vios ini sudah menggunakan mesin injeksi ya. Jadi sekarang ini mobil semua itu sudah menggunakan sistem injeksi. Yang semua kontrol mesinnya itu diatur oleh yang namanya ECM atau ECU. Dia di sini ini ECU-nya ya. Nah, jadi mobil sekarang ini sudah injeksi, semua sudah serba komputer, serba digital, bukan digital ya, serba apa ya? Elektronik ya. Namanya juga EV, Electronic Fuel Injection. Nah, pada mobil injeksi yang mogok itu ada beberapa kendala yang harus kita cek. Nah, kita sebagai pengguna mobil harus cukup mengerti, harus cukup tahu ya. Pada mobil injeksi ini bisa mati, itu ada beberapa hal. Nah, yang pertama bisa kita cek dari sistem bahan bakar. Kita cek dulu bahan bakarnya masih aman apa enggak, artinya ada bensin apa tidak. Kemudian di sistem injektornya, injektor di dalam. Nah, biasanya injektor ini juga sangat jarang untuk bermasalah ya, bahkan sampai mati juga bermasalah juga jarang. Kemudian di busi kita tadi sudah cek, businya juga aman, ada percikan bunga apinya. Kemudian kita cek di kompresi juga aman, tidak ada masalah ya. Nah, kemudian kenapa kok bisa dia mati? Nah, jadi mesin injeksi ini dia diatur atau dipasang beberapa sensor. Sensor yang utama yang paling vital adalah namanya sensor crankshaft, kemudian camshaft. Dia camshaft di sini ya, di noken as camshaft, crankshaft ada di bawah sana. Kemudian ini ada sensor MAF atau mass airflow ya. Nah, pada saat kita starter tadi kita bongkar sama businya, kita cek listriknya juga aman, tidak ada masalah, injektor juga aman, tidak ada masalah, ada plusnya. Di soketnya juga ada plusnya ya, di busi juga ada plusnya, aman, tidak ada masalah. Artinya pada komposisi bahan bakar, kemudian kompresi, kemudian percikan bunga api tidak terjadi masalah. Artinya kalau sudah aman semua, artinya siap terbakar. Nah, ini kenapa kok masih belum bisa terbakar? Pada saat saya cek ke dalam, ternyata pada saat mesin nyala tadi itu lampu cek engine, kunci kontaknya mana nih? Oh, tak bawa ini. Nah, lampu cek engine-nya ini nyala. Nah, jadi dia tidak mau starter ya. Nah, tidak mau hidup. Nah, kemudian pada saat tadi sudah dihidupkan, ternyata nyala, kemudian berebet ya, berebet. Nah, ini kita patut curigai dulu, kita tunggu beberapa saat, kita geber-geber. Kemudian ternyata muncul cek engine. Nah, disitulah kita bisa men-scan ya, kita bisa men-scan. Ternyata permasalahannya adalah pada sensor crankshaft. Nah, crankshaft position sensor ini. Nah, pada mesin EV ini dia kalau di-scan harus muncul dulu itu DTC-nya di sini. Lampu cek engine ini warna kuning ini harus menyala. Nanti kita bisa mengetahui kerusakannya ada di mana. Nah, ternyata di crankshaft position sensor. Nah, letak sensornya ini ada di bawah mesin, di puli crankshaft ya, di bawah. Kita cek, kita bongkar. Nah, ini rodanya kita udah lepas rodanya, posisikan off Mas Din. Cabutin. Nah, ini ternyata soketnya ini tadi ternyata kendor. Nah, kalau dia kendor, otomatis sinyal atau dia tidak bisa memberikan sinyal ke ECU sehingga tidak maksimal kerjanya. Nah, jadi kita harus benar-benar cek di mana kerusakannya. Jadi bisa di busi, bisa di injektor, di bahan bakar, ataupun di sensor udara masuk. Nah, tak lupa ini juga sangat penting, ini harus kita cek sensor crankshaft ini, karena kalau sensor crankshaft ini dia mati ataupun rusak atau soketnya lepas, maka otomatis mesin akan mati, tidak bisa menyala. Meskipun semua komponen terlengkapi, kalau sensor ini rusak, dia tidak akan bisa menyala. Karena ECU atau komputer dia bisa mendeteksi putaran mesin melalui sensor ini. Sensor ini dia memberikan informasi atau
outputan sinyal ya. Nah, jadi kalau pada saat mesin ini berputar, dia akan memberikan sinyal kepada ECM. ECU-nya di sini. Nah, ECU-nya di sini. Barulah dia memerintahkan injektor, kemudian coil untuk bekerja sehingga mesin bisa menyala. Nah, ini tadi kita kita cek ternyata kendor, baru coba kita tancapkan dulu ya. Ini sudah kita bersihkan. Nah, ini dia Kak, harus ada penekanan. Mas Din sama cok nama. Kak, kuat tanganku. Nah, ini pemasangannya harus klik ya. Kakak didorong, Mas. Terus kuat. Sampai klik. Saya bunyi klik. Saya mentok tak? Belum, ini harus klik ini. Bisa. Gak bisa. Lagi banyak kotorannya, Pak. Ditekan lagi. Kuat. Dorong ke atas. Oh, sudah pecah kok ya? Iya. Ini soketnya. saya lihat ya. Soketnya udah mulai kendor. Coba ini Tarik ya. Tarik. Nah, coba lepas. Nah, ini ya, jadi sudah nggak kendor lagi. Kemungkinan ini kendor karena pemasangannya kurang pas ya. Jadi ini harus kita tekan, kemudian kita dorong ke atas. Yang jempol ini kita tekan, ini kemudian sensornya kita dorong ke atas. Nah, ini udah nggak kendor lagi. Coba kita starter ya. Pinjam kuncinya, saya pinjam lapis. Nah, ini pertama-tama kita on kan dulu, kemudian kita masuk ke DTC sini ya. Ini udah, baru kita iris, kita hapus. Nah, ini oke ya, emission diagnosis has been cleared. DTC aman, kita cek lagi. Oke, no DTC ya, tidak ada. Kita start, tekan kopling, start. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini menyala, posisi RPM di 900. Tadi dia drop sampai di 500 ke bawah. Nah, ini tarikan udah enak. Tadi berebet. Nah, aman. Cek tidak ada DTC, kemudian lampu cek engine juga mati ya. Oke. Tuh. Kita pastikan mesin juga aman ya. Jadi bisa kita pastikan Vios ini dia berebet kemudian mati, mogok tidak bisa starter, bukan masalah dari busi ataupun injektor ataupun bahan bakar yang tersumbat ataupun pompa ataupun sensor udara. Ternyata dia hanya kendor di soket crankshaft yang bawah ini. Nah, ini teman-teman. Nah, oke. Terima kasih. Kita saya kembalikan lagi mobilnya, kita rakit lagi. Silakan dirakit Pak Udin. Oke, ini mekanik andalan saya ini. Aduh. Pan, yang punya Pak ini ya, Pak Susanto. Nah, ini guru saya ini. Sama Pak Faruk. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.